Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Ramadan ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu elektabilitas Anies AHY ya, yang tinggi kuasai Jatim. Nah, ini menarik gitu ya, mengingat bahwasanya selama ini yang kita ketahui ya, AHY itu lebih condong ataupun apa namanya, basis pemilihnya itu lebih kuat di Jawa Barat ya. Dan ini ada survei yang kemungkinan ya, apakah bisa di objektif ya, terkait elektabilitas yang tinggi AHY di Jawa Timur ya, yang bisa jadi cawapres Anies sesuai yang dilansir oleh jawapos.com. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Kuasai Jatim dan elektabilitas tinggi, AHY bisa jadi cawapres Anies. Jawapos.com, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY dinilai lebih menguntungkan bagi Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 ketimbang kandidat-kandidat calon wakil presiden yang lain. Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia LSI Jayadi Hanan menyebut AHY punya elektabilitas lebih tinggi, mampu mengisi kekurangan elektoral Anies, serta lebih pas sebagai pasangan nasionalis religius. Tampaknya AHY lebih menguntungkan dari sudut pandang elektabilitas. Di berbagai survei secara individu, elektabilitas AHY sebagai cawapres lebih tinggi, ujar Jayadi. Sementara yang menjadi faktor lain menurut Jayadi adalah soal basis kekuatan Anies dan AHY. AHY kemungkinan bisa lebih kuat di Jawa Timur karena basis Demokrat ada juga di Jatim, terutama daerah asal SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, dan beberapa daerah di sekitarnya tutur dia. Secara elektabilitas Anies bisa lebih terbantu bila berpasangan dengan AHY karena Anies lemah sekali di Jatim dan cukup kuat di Jabar, kata Jayadi. Selain itu, ungkap Jayadi, Anies dan AHY lebih cocok berpasangan karena saling melengkapi. Anies lebih dipersepsi dekat dengan kalangan Islam, sedangkan AHY lebih dipersepsi sebagai nasionalis, sehingga AHY bisa lebih saling melengkapi dengan Anies, komplementaritas ya, kata Jayadi. AHY belakangan menjadi sorotan lagi setelah elektabilitas Partai Demokrat yang dipimpinnya melejit menjadi 14% dalam survei yang dilakukan Litbang Kompas pada periode akhir September hingga awal Oktober, naik dari 11,7% pada survei Januari lalu. Ini membuat elektabilitas Demokrat hanya berselisih sedikit dalam margin of error dengan Gerindra yang ada pada posisi kedua. Bahkan dalam survei yang dilakukan lembaga survei Polmatrix yang pada pertengahan Oktober ini menemukan elektabilitas Partai Demokrat 11,3%, sudah menggeser Gerindra 10,8%, sehingga Demokrat kini berada posisi dua besar setelah PDIP. Nah, ya sobat sekalian, jadi ini menarik gitu ya, mengingat basis di Jawa Timur ya yang sangat besar ya. Apakah sosok AHY seperti yang disampaikan dalam survei LSI ya, Jayadi Hanan itu benar-benar bisa menjadi penyumbang suara yang besar ya, ceruk pasar yang besar di Jawa Timur ya, terutama juga pemilih dari NU ya yang mayoritas berada di Jawa Timur. Nah, ini adalah salah satu yang akan menjadi pertimbangan berat bagi Anies gitu ya. Dalam hal saat ini tentu saja Anies sudah semakin sibuk untuk melakukan safari, untuk menentukan, untuk mencari dukungan dan juga menentukan capres yang layak, yang nanti pertama mendampingi Anies, yang kedua tentu saja bisa meraih suara sebanyak-banyaknya ya, baik untuk tiap partai koalisi yang saat ini ya rencananya masih mencari hari yang baik untuk pengumuman koalisi Nasdem ya, Nasdem, Demokrat dan PKS ya. Nah, tentu saja dengan
AHY yang dipersepsikan ataupun sesuai survei mempunyai ya basis pemilih yang besar di Jawa Timur, itu juga patut dipertimbangkan ya, karena sebagian hal ya kemungkinan yang lain yang juga ada potensi dipasangkan dengan calon cawapres yang lain, yaitu dipasangkan dengan Khofifah ya, yang mempunyai basis pemilih yang besar ya, yaitu basis NU ya. Jadi yang paling penting tentu saja dari partai adalah pertama perolehan suara yang nanti akan direngkuh ya, dan tentu saja yang kedua adalah bagaimana memenangkan pilpres ini gitu ya. Dan kalau kita melihat survei-survei yang ada ya, potensi untuk siapa yang akan menggandeng Anies ini masih istilahnya otak-atik ya. Sebelumnya ya kita ketahui ya, dari PKS sendiri itu sudah mengajukan AHR yang kita ketahui potensi ataupun kapabilitas AHR yang sudah memiliki pengalaman sebagai kepala daerah ya, dan juga pernah menjadi ketua anggota DPRD, itu juga mempunyai nilai tersendiri gitu ya. Sedangkan di satu sisi ya, AHY memang belum mempunyai pengalaman sebagai kepala daerah ya, tetapi kalau kita melihat survei atau polling yang diselenggarakan ataupun yang dilempar ke publik ya, cenderung memilih Anies AHY gitu ya, daripada misalnya Anies Khofifah gitu ya, atau Anies AHR. Nah itu lebih perimbangannya sangat kurang lebih agak jauh sekali gitu ya. Padahal kalau kita melihat memang sih kalau dalam hal pilpres ini ya juga lebih menonjol, lebih memikirkan bagaimana capacity to win ya, bagaimana kapasitas untuk memenangkan pilpres ini gitu ya, daripada faktor yang lain, misalnya pengalaman, yang kalau kita melihat kemungkinan ya netizen atau masyarakat itu lebih cenderung kepada popularitas daripada pengalaman dalam administrasi pemerintahan misalnya. Nah kalau kita polling itu terus menerus gitu ya, yang menjadi pilihan masyarakat Anies AHY gitu ya. Tentu saja ini akan ya, kembali lagi, meskipun pollingnya ini sifatnya kurang lebih sangat jomplang sekali ya dengan cawapres yang lain, tetapi ini tentu saja akan menunggu ya deal-deal politik sampai detik-detik terakhir gitu ya. Nah untuk potensi Anies AHY ya, ini juga melihat bagaimana AHY dahulu itu backgroundnya adalah dari SBY yang mempunyai persepsi yang lumayan, yang menjadi tabungan dahulu ya ketika menjadi presiden, dan kemungkinan adalah persepsi ketika memimpin ya, SBY itu memimpin selama 2 periode kurang lebih ya, memberikan efek yang cukup bagus ya dibandingkan dengan pemerintahan sekarang gitu ya. Dan juga bagaimana sosok dari SBY ini yang kemungkinan kurang lebih diturunkan oleh AHY yang menjadi dasar gitu ya, untuk mempersepsikan AHY ini mempunyai sosok yang kurang lebih sama seperti bapaknya. Nah kemungkinan ini yang mungkin menjadikan AHY itu lebih menjadi sosok yang lebih disukai. Pertama karena melihat SBY yang sudah populer lebih dahulu, dan juga dalam hal ini ya sosok AHY yang lebih fresh, dan kita tidak tahu apakah mereka Anies AHY itu benar-benar sudah mendapatkan chemistry dalam hal ini, atau kecocokan ya. Karena kalau kita melihat
antara Anies dan AHY ya cukup jauh usianya gitu ya, antara orang yang lebih berpengalaman dalam hal pemerintahan di satu sisi, AHY meskipun belum pengalaman mempunyai ya kemampuan ya ataupun keinginan untuk diakui dalam hal ini untuk terhadap eksistensi AHY itu sendiri ya. Dalam ini tentu saja kalau dibandingkan dengan Aher ya, Aher yang mempunyai pengalaman administrasi pemerintah lebih baik dari AHY ya, dirasa lebih bisa cocok nyambung antara Anies dan Aher ya. Tetapi dalam hal ini tentu saja yang kembali lagi yang menjadi fokus utama dari pemenangan Pilpres ini adalah bagaimana yang lebih populer ya pertama, dan kedua ya bagaimana yang memungkinkan memenangkan persaingan Pilpres ini. Nah, AHY memang sesuai survei ya, dan ini memang perlu dilakukan istilahnya test case, apakah benar ya elektabilitas AHY itu kalau kita melihat dasarnya dari SBY yang memang kuat di Jawa Timur itu tetap sama ya kondisinya untuk lebih sifatnya loyal nurun kepada AHY untuk menjadikan pemilih di Jawa Timur itu nantinya akan memilih AHY ya sebagai penyumbang suara Anies AHY. Kita ketahui ya meskipun dalam hal ini belum ada track record yang yang jelas antar elektabilitas Anies di Jawa Timur ya, barangkali dengan track record yang sudah ada sebelumnya ya, dengan elektabilitas SBY yang nurun ke anaknya, ini bisa saja menjadikan benar-benar ya basis pemilih di Jawa Timur itu ya nantinya bisa terwujud ya dengan digandengnya Anies dan AHY sebagai cawapres. Nah, memang deal-deal partai itu masih dijalankan ya, kemungkinan yang akan muncul ya ataupun kejutan-kejutan di dalam konsultasi Pilpres ini bisa saja ya berubah ya, tergantung nanti kondisinya di menit-menit terakhir. Dan yang paling penting dalam hal ini juga adalah bagaimana setiap kandidat ini harus siap menang dan kalah gitu ya, harus siap menang dan kalah, mengingat kondisi saat ini ya, bangsa Indonesia yang sedang terpolarisasi ya, harus ada yang benar-benar melihat ya pesta demokrasi ini sebagai hal yang kembali lagi harus menyatukan ya perbedaan bangsa ini yang sudah lama ya terpecah dengan polarisasi yang disebabkan oleh stigmatisasi yang dilakukan oleh buzzer misalnya. Nah, ini menjadi hal yang perlu untuk kedepannya. Dalam hal ini Anies tentu saja akan lebih sibuk kedepannya untuk mencari siapa cawapres yang lebih cocok untuk mendampinginya gitu ya. Apakah tetap ya kekeh dengan pilihan dari mayoritas polling ya memilih AHY, ataupun nanti at the end ya pada akhirnya akan ada perubahan-perubahan yang tidak kita duga-duga ya, bisa nanti kolaborasi ataupun menggandeng tokoh-tokoh yang tidak diduga ya untuk menjadi cawapresnya, ataupun ada kemungkinan yang lain ya. Yang pasti ya memang dengan adanya modal
tentang AHY yang kemungkinan elektabilitasnya di Jawa Timur itu lebih tinggi ya, itu bisa dites ya, kemudian juga harus tetap mempertahankan performa AHY ya, dalam mempertahankan elektabilitasnya di Jawa Timur. Baik, itu ya, kita tunggu saja ya kelanjutan dari kontestasi dan safari Anies untuk memilih cawapres yang lebih prospek dan juga mempunyai potensi untuk memenangkan persaingan Pilpres 2024. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.